Sebenarnya memalukan sangat-sangat. Tambah pula dia adalah orang Cina dan dia adalah warga negara Indonesia. Ma, menurut Mama bahasa Mandarin itu penting gak? Penting banget. Alasannya? Pertama, kalau kita ngomong Mandarin ke sesama Cindo, iso untuk rego lebih murah. Oh, Dua, harga Mas lebih ingat murah. kan? Di negara ini dan di instansi TNI ini tidak ada pembedaan. Jadi semua diberikan kesempatan yang sama, bersaing yang sama, dan juga perlakuan di dalam organisasinya sendiri pun sama. Jadi saya dan Sama, teman-teman guys. saya Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Bertemu lagi kembali bersama dengan Uncle seperti biasa. Kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakal video reaction, sudah pastinya di dalam kompilasi video-video dari TikTok. Dan kali ini guys, saya ingin melihat pula bagaimana pula pandangan sebagai orang Tionghoa yang dikatakan tidak mahu dipanggil sebagai Cina guys ya, hanya mereka dipanggil sebagai orang Indonesia. Walaupun mereka ini dari keturunan orang Tionghoa, tetapi orang Tionghoa ini berasal dari Indonesia. Bagaimana kewujudan mereka guys? Memang begitu panjang sejarahnya dari dulu ya guys ya. Sebelum kemerdekaan lagi mereka sudah bermigrasi datang ke Indonesia ya sebagai buruh dan sebagainya, dan itu merupakan salah satu banyak perkembangan ya orang Tionghoa yang beradaptasi, tinggal, dilahirkan, dibesarkan, makan hasil pertanian Indonesia, dan begitulah guys ya. Mereka sudah, orang bilang nampak mereka sangat bangga sebagai bangsa Indonesia. Jadi guys, jangan kita berlama-lama, tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Kamu lahir dari Indonesia, kamu makan Indonesia, minum minuman Indonesia. Walaupun kamu orang keturunan Tionghoa, tapi kamu sudah warga negara Indonesia. Jadi kamu harus mengabdikan diri ke Indonesia, gitu. Wow. ya saya juga ingin memberikan sesuatu kembali untuk negara. Salah satunya dengan cara mengabdi sebagai tentara. Guys, sebentar guys. Ini adalah kisah dokter muda dari keturunan Tionghoa yang menjadi perwira TNI, mengabdi untuk negeri sepenuh hati. Wah, oke guys. Indonesia bukan karena keturunan, tapi karena jiwa dan kecintaan terhadap negara. Dalam jiwanya mengalir darah merah putih. Haru dan bangga menjadi Indonesia. Saya sih oke aja. Kalau kamu enjoy, jalanin aja. Namanya kamu yang menjalani kehidupan kamu. Orang tua cuma mengikuti. Selama itu baik, selama itu benar, kita support all out gitu loh. Dalam bentuk apapun yang kita bisa lakukan, kita akan berbuat untuk mereka, untuk generasi mereka. Support ya guys, support. Itu adalah orang tua ya kepada tadi itu. Di negara ini dan di instansi TNI ini tidak ada pembedaan. Jadi semua diberikan kesempatan yang sama, bersaing yang sama, dan juga perlakuan di dalam organisasinya sendiri pun sama. Jadi saya dan teman-teman saya diperlakukan dengan sama, dididik dengan benar-benar untuk menjadi seorang prajurit yang baik. Lihat video TikTok, intinya itu kayak nanyain kenapa sih orang Chinese itu kebanyakan itu kayak rich semua. Dan pas aku lihat komennya juga banyak yang setuju sama opini tersebut. Dan aku sendiri sebagai orang Chinese itu kayak setuju sama pendapat tersebut. Why? Mungkin ini beberapa alasan kenapa orang Chinese itu bisa kaya. Yang pertama, sifat turun-menurunnya yang rajin menabung dan agak pelit. Kalian pasti dengar kalau misal orang Chinese itu kayak kebanyakannya pelit. Padahal sebenarnya orang Chinese itu bukan pelit, tapi dia itu lebih memilah-milah mana keperluan yang perlu dan mana keperluan yang nggak penting. Kedua, otak entrepreneurnya ini bukan lagi rahasia umum. Orang Chinese itu pasti identik sama buka usaha. Jadi wirausahawan, buka toko. Itu udah pasti orang Chinese itu 90% kerjanya ya jualan-jualan. Even dia kerja kantoran, pasti dia ada kayak usaha sampingan jualan kayak gitu. Yang ketiga, pendidikannya nomor 1. Orang Chinese itu dituntut dari kecil itu at least harus di atas rata-rata. Apalagi kalau orang tuanya itu Chinese-nya kental. Strike banget. Tunggu sebentar. Oke. Perbedaan bahasa Indonesia dan Cindo Surabaya. Yuk pergi. Budal. Bener dong. Sing kenapa Saya setuju. Wani. Oh. Karep wis. Nongkrong yuk.
Cangkruk ta? Oh, Sudah Cangkruk. belum? Wis ta? Apa aku bilang? Kandhani kok. oh, Saya Cindo benar. Surabaya. Wis aku nemu. Jangan bohong ya. Jok bujuki aku ta lah. Oh, Kakimu bau ya. Sikilmu muambur rek. Chinese di Indonesia itu ada lebih dari 10 juta orang, guys. 10 Itu juta, yang ngaku oke. ya. Yang nggak ngaku alias yang mungkin udah keturunan, pastinya jumlahnya akan lebih banyak daripada itu. Nah, kenapa banyak Chinese di Indonesia? Yang pertama, Kenapa? sejarah perdagangan. Pedagang China udah berabad-abad lalu datang ke Indonesia untuk berdagang rempah-rempah dan juga tekstil dan rempah-rempah. barang-barang lainnya. Intinya berdagang lah ya. Nah, beberapa dari pedagang ini ada yang memutuskan untuk tinggal di Indonesia dan memilih untuk menetap di sini. Terus, seiring dengan berjalannya waktu, banyak yang kawin campur dengan penduduk setempat. Kedua, Oh. penjajahan Belanda. Selama masa penjajahan Belanda di Indonesia, para pedagang Tionghoa didatangkan ke Indonesia untuk bekerja sebagai buruh, guys. Bisa Oh, dalam sebagai perkebunan, buruh. pertambangan, proyek konstruksi, dan lain-lain. Nah, hal ini menyebabkan peningkatan Chinese di Indonesia yang cukup signifikan. Yang ketiga, ada migrasi. Pada abad ke-20, banyak orang Tionghoa datang ke Indonesia untuk menghindari gejala politik dan ekonomi yang ada di China. Aku pernah bahas Oh. ini juga, kenapa banyak Chinese di mana-mana ya, dan ini salah satu poinnya juga. Banyak dari mereka jadi pengusaha ya. Oh iya, kalau kalian pengen tahu tentang sejarah kakek aku datang ke Indonesia, aku bikin di video terpisah ya. Karena cukup menarik pas aku dengar ceritanya dari papa. Jujur aku cakap, bila aku tengok tajuk, mula-mula rasa macam nak marah. Tapi apa yang didedahkan oleh bro daripada Indonesia yang berbangsa Cina ini, aduh, sebenarnya memalukan lah. Jom sama-sama kita tengok dan aku akan buat reaction. Let's go. oke. Izin stage kak, jadi aku sama keluarga juga punya pengalaman di Malaysia, especially di kota-kota kecilnya kayak Batu Pahat, Melaka. Nah waktu itu aku ingat banget papa, aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah kita ketemu tuh Chinese restaurant, jadi di sana kita mau order. Jadi pelayannya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya. Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. Orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah setelah jadi yang melayani itu dari sampai yang tua sampai yang muda, semuanya nggak bisa. Bukan kalau yang tua doang nggak bisa gitu, kan masih wajar ya. Ini dari yang kaum muda, kaum tua itu mereka bingung gitu. Oh, bingung. Jujur papaku kayak agak marah gitu sih, apa kita di gimana ya istilahnya, Marah, guys. tidak dianggap di sini atau gimana. Tapi ternyata mereka itu bener-bener nggak bisa, bukan kayak rasis atau apa, enggak. Cuman jadi mereka itu ya semuanya di sana Chinese, perkumpulan Chinese gitu, padahal kebangsaannya Malaysia. FYI, jadi kita cari tahu tuh informasi di sana. Nah ternyata ada kita ketemu warga negara di sana juga, jadi dia ceritain, jadi di sana itu ya kayak gimana ya, mereka sekolahnya semua dari awal tuh Chinese semua gitu, jadi istilahnya jadi kayak perkumpulan Chinese gitu, tapi tidak diwajibkan berbahasa Melayu, jadi di sekolah pun mereka Mandarin. Ya kalau di kita kan sekolah tetap bahasa Indonesia, nggak bisa pilih Mandarin doang gitu. Kalau international school juga ya bahasa Inggris, ada mix bahasa Indonesianya gitu nggak sih? Nah yang di Malaysia ini bukan international school ya, itu lebih ke kayak sekolah negeri di Indonesia. Nah lalu tempat makannya itu bukan kayak spesifik Chinese restaurant satu cafe gitu doang, tapi lebih kayak food court. Jadi satu food court itu nggak ada yang ngeh gitu, kayak kebingungan gitu. Jadi di sana kita harus pakai bahasa Mandarin ya, kita bisa dikit-dikit lah ya, tapi kita lebih prefer bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu. Bingung aja sih gitu. Wow. Wow. Okay.
Oh, Aku macam mixed reaction sikit. Tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak fikir apa. By the way, yang bercakap tadi itu adalah orang berbangsa Cina, tapi orang keturunan Tionghoa Indonesia. Begitu. kerakyatan dia adalah Indonesia. Sebenarnya Ya, memalukan lah. Memalukan sangat-sangat. Tambah pula dia adalah orang Cina dan dia adalah warga negara Indonesia, tapi tengok cara dia cakap, bahasa Indonesia dia very fluent. Tak dengar langsung bunyi dialect ke, bunyi macam pelat-pelat macam nak bunyi ke Mandarin ke Cantonese ke, tak ada langsung. Aku surprise juga bila dengar yang dekat Indonesia. Kita tahu Indonesia pun lebih kurang macam dekat Malaysia, which is dia berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama dan sebagainya lah. Tapi bila dia cerita persekolahan ataupun pendidikan dekat sana, semuanya wajib ada bahasa Indonesia. Dia tak ada istilah yang sekolah tu Chinese saja. Dia punya silibus apa semua Chinese saja. Memang tak ada. Dan itulah baru betul-betul perpaduan. Sebenarnya benda ni aku dah tahulah berkenaan dengan dekat Malaysia ni memang ada sekolah Cina, sekolah yang memang ajar silibus daripada negara China dekat sana kan, apa semua kan. Kita nak ubah pun, nak komplain pun tak dapat nak buat apa kan, bla 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 kan. Tapi tak adalah sampai aku expect yang tahap dorang ni tak boleh nak berbahasa Melayu, tak boleh nak berbahasa Inggeris tu aku boleh consider lagi. Ni tak boleh nak berbahasa kebangsaan langsung. Ayo, memalukan siut. Serius memalukan. Dan bila benda ni diceritakan pula oleh orang luar, bangsa Cina juga, tapi daripada negara lain, wah, aku marah pun ada, aku malu pun ada. Tapi lebih kepada aku malu lah. Sebab video-video aku sebelum ni duk sibuk cerita pasal Malaysia ni, perpaduan Malaysia ni berbilang bangsa, tapi kita semua ni adalah satu Malaysia, bla 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 apa semua kan. Apa korang punya reaction? Korang nak salahkan siapa? Misi. Harga outfit lo berapa hari ini? Aku kebetulan Capek. jadi aku pause dulu. Boleh pause dulu? Boleh. Anak Manado. Oke. Sebutkan dari atas dulu. Ini aku kaos Uniqlo ya. Eri 70 ini harganya 225 lah. 225. Terus ini New Balance ini. Berapa ini? Enggak, ini Lucu bukan juga. Apa? Ini imbalance. Enggak balance dia. Enggak. Oke. Harganya berapa? Cindo guys. 300-an ribu lah ya. Oh, oke. Ini sendalnya. Sendalnya swallow. Berapa? Sekitar 20.000, tapi kan aku yang pakai nilai harganya jadi tinggi. Jadi berapa? Oh, Jadi sekitar 20 yen bisa. Jadi total outfit lo hari ini berapa? Berapa bang? Kau nggak tanya cawatku? Oh ya, cawat tuh berapa? Aku pakai kebetulan yang kremes ya. Nah, jadi kayak dia sekitar 3 juta ya. Rada-rada penci memang. Aku orangnya gitu. Jadi sebenarnya sekitar 3 juta 100. Oke. Makasih. Tak no komen Itu sekarang gak sih datengin yuk. Anjir, mereka datang ke sini, Cok. Aku harus ganti si lagu paling sekarang. cindo. Dia lagi ngapain ya? Super Idol The Show. Dia lagi nyanyi lagu Cina guys. Wow. Oh my god. You ada di sini. Iya. Sorry ya, I gak lihat. Soalnya mata I kecil banget. Emang boleh Cindo ini kak? Kenapa Bisa matanya? aja yuk, enggak. Matanya guys. Ini si paling cindo. Ci ngomong Cina dong. Oh, you mau denger I ngomong bahasa Cina? Iya, please. Gongsi percaya. Oh my god, lagi dong. Oh, satu lagi. Iya. Lanciawa. Lanciau itu artinya apa kak? Oh, itu artinya semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Oh, kakak lanciau ya. Makasih ya. Aku mau jadi lanciau. Makasih orang baik. Sehat-sehat orang baik. Janco. Itu dia. Ada mereka anjir beneran nih. Samperin yuk. Bentar. Kok dia merem? Hai. Emang boleh Cindo ini kak? Jangan gitu. I bukan Cindo, I bukan Cindo. nyanyi lagu gitu. Cina dong kak, please. I will. I need Cindo you. banget cok. Sayang. Sayang. Apa? Jeneng anakmu iki sapa? Nama anakmu itu siapa? Jeneng Indonesia apa jeneng Cinoe? Nama Indonesia apa nama China? Ya ono jeneng Indonesia nih Madeline Victoria Sugiarto. Oh. Jeneng Cinoe Chang Zilian. Oh, itu nama kedua. Aku kayak jeneng Cina po. Aku saiki nom job-joban Cina kabeh, cek tambah akrab ngono be wong Cina aku. Enggak ada wong jeneng Cina. Gak duwe aku mek Rudi Surya Indonesia. Oh, ya wis Cina ngene Cina. nih. Kon paling seneng barang apa di dunia iki? Paling seneng? Uang.
berarti margamu uang. Oke, Uang. pilih satu angka. 8. Oke, berarti pak. Kon Pak. paling seneng makanan apa? Ketan. Oke, tan. Berarti Tan. jeneng Cinamu wang pak tan. Wang Pak Tan. Wang Pak Tan. Cina. Siapa namamu? Cina apa Indonesia? Cina. Wang Pak Tan. Betul. Wang Rudi Pak Surya, Tan. Wang Pak Tan. Sip. Wis ya, wis urusan anakmu Medlin. Kok ngomong Wang Pak Tan iki? Iya. Ya. Iya. Wang Pak Tan. Tadi sama Wang Pak Tan. Rudi Wang Pak Tan. Ayo, Guys, kan tadi ada kerusuhan. Prof Cindo di tahun 1998. Ada bapak-bapak tanya, emang adiknya Jawa? Apa karena efek gue terlalu pribumi ya? Emang boleh ya sejawa ini? Ma, menurut Mama bahasa Mandarin itu penting gak? Penting banget. Alasannya? Pertama, kalau kita ngomong Mandarin ke sesama Cindo, iso entuk rego lebih murah. Oh, Kedua, harga Mas lebih Ingat murah. kan, kita so ngerti orang yang lebih tua pakai bahasa Mandarin ngomongin kita. Duh, durung mari. Ketelu, berguna saat debt collector telepon. Kita pura-pura gak iso bahasa Indonesia. Ah, Utangnya Ibu? 你不明白，我不是印度尼西亚公喂民，我听不懂，你的语言，离开。 Suku Tionghoa yang ada di Indonesia. Coba tebak kira-kira suku apa aja ya? Meskipun disebut orang Oke. Tionghoa, tapi nggak bisa disamaratakan dalam hal bahasa, budaya, atau makanan itu sama. Mirip sih, Ya. serupa, tapi nggak sama. Apalagi suku Tionghoa yang ada di Indonesia sudah banyak berakulturasi dengan budaya setempat. Tiongkok adalah negara besar yang mempunyai berbagai suku dan bahasa sama seperti Indonesia. Ibarat ada suku Jawa, Sunda, Padang yang punya bahasa daerah sendiri. Yang paling banyak dari suku Hokkien berasal dari Fujian, Tiongkok Selatan. Suku ini banyak bermigrasi di banyak negara, khususnya di Asia Tenggara, termasuk yang paling banyak di Indonesia. Dialeknya adalah dialek Hokkien yang dikenal dengan dialek Minang Selatan. Suku Hokkien yang ada di Indonesia seperti Sumatera Utara, Riau, Palembang, Jawa, dan Bali. Selanjutnya ada suku Oke. Hakka, salah satu kelompok dari suku Han yang terbesar di Tiongkok. Suku Hakka ini terbesar di kawasan pegunungan di Provinsi Guangdong, Fujian, dan Guangxi. Bahasanya adalah bahasa Hakka atau Ke. Di Indonesia tersebar di daerah Jakarta, Batam, Bangka Belitung, Pontianak, dan Singkawang. Suku Teochew menggunakan bahasa Teochew mirip dengan bahasa Hokkien yang terpengaruh dengan bahasa Kanton. Hal ini karena letak geografis suku Teochew ada di sebelah utara Provinsi Guangdong dan dekat dengan perbatasan Provinsi Fujian. Di Indonesia tersebar di daerah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Kalau kalian suku apa? Yuk absen! Susahnya jadi orang keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Jujur nih, jujur. Gue sebagai orang keturunan asli Tionghoa bener-bener gak ada campuran. Kakek nenek gue dari nyokap dan bokap itu lahir dan besar di Tionghoa, merantau ke Indonesia. Gue sih merasanya di generasi gue gak kerasa sih rasismenya. Walaupun kerasa tuh minor banget lah, gak sampai mempengaruhi kehidupan sehari-hari gue. Beberapa tahun lalu gue kuliah di universitas yang nyampur gitu, banyak keturunan Tionghoa juga banyak keturunan asli Indonesia. Kalau main secara ngegeng emang masih misah. Biasanya keturunan Tionghoa sama keturunan Tionghoa, keturunan asli Indonesia sama keturunan asli Indonesia. Tapi menurut gue itu wajar. Lu pun kalau misalnya orang Indonesia keluar negeri, lu akan main sama orang Indonesia. Terus orang luar negeri juga main sama daerah negara asal. Tapi kalau untuk secara ngobrol, secara main, gue sama sekali nggak ngerasa dibeda-bedain. Gue pun juga nggak ngebedain mereka. Kayak ngeliatnya ya cuma manusia aja gitu. Dan bahkan saking deketnya kita bisa saling kata-kataan satu sama lain, tapi konteksnya bercanda ya. Mereka bisa ngatain Cina lo, sipit lo, bener-bener bercanda ya, nggak ada yang masuk ke hati gitu. Kita cuma ketawa-tawa aja. Dan bahkan sebenarnya konteksnya lebih kayak ngesarkasin orang yang suka ngomong kayak gitu. Gue di kantor juga gue minoritas keturunan Tionghoa, banyakan keturunan asli Indo, tapi mereka bener-bener biasa aja gitu sama gue. Gue pun biasa aja sama mereka. Kalau di generasi orang tua gue mungkin lebih kerasa, tapi kalau di generasi gue sih, gue ngerasanya nggak ada yang sampai mengganggu hidup gue. Cuman kalau sampai sekarang untuk kayak pernikahan, orang keturunan Tionghoa masih memilih untuk bersama dengan orang keturunan Tionghoa juga. Tapi kayaknya itu wajar ya. Jadi so far gue ngerasa nggak susah sih jadi keturunan Tionghoa di Indonesia. Kayaknya mengarah ke arah yang lebih baik sih makin lama, which is good. Gue harap kedepannya kalau bisa makin lama makin nyatu sih, dan rasisme makin gak ada aja gitu. Karena buat apa sih kita perang-perang rasisme kayak begitu? Orang kita sama-sama manusia. Gue juga gak milih dilahirin sebagai orang keturunan Tionghoa. Terus, nangis, gak selesai-selesai, PR kapan digarap? Maminya lagi ngitung nota, kamu nangis sisa jam lah daripada cocotmu tak option. PR-mu apa? PR matematika terus bawanya kok atlas. Kowe iki kapan pintere nyo?
cepet diambil bukune menengok kowe giliran ono PR ndak digarap malah ribut main ML pirang-pirang ronde ra kesel-kesel. Mami mbek papi iki sak rondo ML iki wis kesel motone lho sing kesel lho magang HP kamu enggak kesel-kesel main kamu kok lihat PR tuh langsung kudu turu tuh kamu tak minum apa? Kamu enggak tak minum congyang lho. Kamu tak minumi susu bergizi, makan salmon ben pintar. Kok kayak gitu enggak selesai PR cepet digarap. Berapa? 5 kali 5 25. 2 kali 2 ra artine yo. 2 kali 2 4 dan ditulis cepet mami mau nonton olimpiade atletnya ganteng-ganteng mamine wis ayo cepet kakek mikir counter Eudora untukmu jadi kayak lumpia ra ono bedone ra kan. Begitu ya guys ya mama. Cepet aduh berapa? Tapi ini mama-mama orang Tionghoa Indonesia kayaknya sepertinya berada di Surabaya ya guys ya. Sebab di Surabaya tuh saya ada lihat juga orang Tionghoa Indonesia tuh dia punya Jawanya tuh guys, ya bahasa Jawa yang dituturkan oleh orang Tionghoa begitu kental banget guys. Berapa lagi ya wes. Jangan temenan sama Cindo kalau nggak mau direndahin. Sampai trauma kerja di perusahaan Cindo. Dulu mama selalu ngelarang aku punya teman Cindo karena menurut mama Cindo apalagi yang kaya itu bisa nganggap rendah pribumi. Dan emang pernah kerja sekali di perusahaan Cindo lokal sampai bikin trauma. Mungkin karena aku satu-satunya pribumi di sana. Dari bertahun-tahun ketemu sama orang Cindo, kayaknya cuma di satu perusahaan itu aja sih. Karena malah kebanyakan dari sahabat aku itu Cindo. Dari Cindo biasa sampai Cindo kaya raya. Dan semuanya sama sekali nggak ada yang pernah ngeremehin aku. Bahkan ya temanku satu ini pernah nemenin aku puasa Senin Kamis karena dia percaya kalau dia ikutan juga akan jadi berkat. Jauh lebih toleran dan sama sekali nggak pernah judge orang. Aku juga belajar banyak hal, terutama kerja keras dan tinggi sekali toleransi mereka berdua ya guys. Gimana caranya kita survive dalam hidup. Yang emang aku akui belum ada yang ngalahin Cindo kalau masalah kerja keras dan cuan. Banyak yang ngira karena muka aku oriental jadi mereka mau temenan sama aku. Padahal nggak gitu. Masih banyak banget yang mikir Cindo cuma mau temenan sama Cindo. Padahal sahabatan sama Cindo itu bener-bener loyal banget. Dan kalau udah nge-support orang nggak main-main. Banyak yang bilang kalau Cindo itu pelit. Tapi banyak dari teman-teman Cindo aku yang royal banget sampai sering banget jajanin aku. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok mengenai tentang orang Cindo ataupun keturunan Tionghoa Indonesia. Mereka orang bilang nampak ya bahwa sangat-sangat suka ya apabila dikatakan sebagai bangsa Indonesia dan mereka tidak suka untuk disamakan sebagai orang yang berasal dari negara Tiongkok ya seperti begitu. Dan beberapa pendapat dari orang Malaysia juga mengatakan orang bilang sangat-sangat bahwa perbedaan orang Tionghoa Indonesia dan juga Chinese dari Malaysia itu guys begitu ketara sekali ya. Jadi ini membuatkan kita nampak bahwa orang Tionghoa Indonesia itu tidak ada logo-logo ataupun cara intonasinya mereka itu tentang asal mereka itu dari negara Tiongkok seperti Mandarin dan sebagainya. Dan mereka juga guys tidak bisa untuk bertutur dengan bahasa Mandarin. Hanya mereka bisa yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah ya mengikut daerah seperti begitu. Jadi itu adalah cabang utama dan bahasa yang mereka hanya tuturkan. Kalau ada pun yang mereka bisa tuturkan bahasa Mandarin itu mungkin mereka mendapat pendidikan di sekolah-sekolah swasta ataupun belajar ya di negara Tiongkok dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa Chinese Tionghoa Indonesia sangat-sangat bangga ketika mereka dijadikan sebagai bangsa Indonesia. Mereka mau disamakan semua ya pribumi ya pada warga lokal dan juga itu adalah sama saja, hanya yang membedakan adalah dari segi keturunan sahaja ya guys. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus kita ketahui. Jadi guys, apapun guys, ini adalah sebagai satu edukasi. Semoga ia bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan orang bilang pengetahuan. Walaupun ada juga beberapa kompilasinya lucu-lucu guys, tapi itu membuatkan kita nampak sangat ketara guys bahwa mereka hanya ingin disamakan sebagai bangsa Indonesia. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Sekiranya ada beberapa komentar dan juga info, ya silahkan saja tulis di ruangan kolom komentar. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.